Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam pembelajaran kajian IPA. Di sini kelompok kami akan membahas lembar kerja 8 dan lembar kerja 9. Untuk lembar kerja yang ke-8, di sini kami akan membahas pesawat sederhana. Nah, teman-teman tentunya sudah pada tahu ya apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan sebuah alat atau perangkat yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana terdiri dari pengungkit atau tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengungkit dan bidang miring. Seperti yang kita ketahui bahwa pengungkit atau tuas merupakan sebuah pesawat sederhana yang berbentuk sebuah batang yang dapat digerakkan secara tetap pada titik tumpunya. Pengungkit atau tuas ini juga terdiri dari 3 titik, yaitu ada titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Nah, dalam pengungkit ini juga terbagi menjadi 3 golongan. Ada tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Untuk tuas golongan 1, itu titik tumpunya berada di tengah. Di kiri dan kanannya ada titik kuasa dan titik beban. Nah, untuk alat-alat yang menggunakan prinsip tuas golongan 1 itu ada gunting, jepitan, ada tang, ada penjepit kertas, ada palu, dan lain-lain. Contoh yang lain kalau dalam permainan seperti jungkat-jungkit ya. Untuk tuas golongan 2, titik tumpu itu berada di ujung. Di tengahnya titik beban, dan di atasnya titik kuasa. Contohnya apa? Di sini ada seperti gerobak, terus pembuka tutup botol, terus pemotong kertas, sama pemecah kemiri itu ya teman-teman di atasnya. Nah, yang ketiga ada tuas golongan 3, yang mana titik tumpunya berada di ujung, titik kuasanya di tengah, dan titik bebannya di akhir. Contohnya apa? Ada cangkul, ada sekop, ada pingset, dan ada hektar. Nah, jadi pengungkit ini mempermudah aktivitas manusia ya. Nah, tapi kalau di bagan ini contohnya ada 2, ada palu dan gunting. Nah, kebetulan palu dan gunting ini merupakan contoh dari pengungkit golongan 1. Yang selanjutnya ada bidang miring. Seperti yang kita ketahui bahwa bidang miring itu merupakan suatu benda yang memiliki permukaan miring. Umumnya berbentuk papan yang diletakkan di antara 2 benda yang memiliki ketinggian berbeda. Bidang miring itu berguna untuk membantu memindahkan benda-benda yang terlalu berat. Contohnya, ketika kamu ingin memindahkan peti ke dalam truk, maka kamu bisa menggunakan bidang miring, yaitu papan dimiringkan dari atas ke bawah. Ataupun misalnya, tangga juga merupakan salah satu jenis bidang miring. Jika kita memanjat pohon secara langsung, maka beban tubuh kita akan tertumpu pada tangan dan kaki. Namun, bila kita memakai tangga, beban tubuh akan ditahan oleh anak tangga yang kita injak. Itu sebabnya seolah-olah pekerjaan kita terasa lebih ringan. Sebenarnya, pekerjaan kita tetap, tetapi diperingan oleh alat. Selain itu, benda tajam juga termasuk bidang miring, seperti paku, skrup, pahat, kampak, pisau, mata bor, juga obeng merupakan contoh dari bidang miring. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tegar. Kepada Tegar, saya persilahkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai katrol dan roda berporos. Yang pertama saya akan membahas katrol. Katrol, definisi dari katrol yaitu alat sederhana yang terdiri dari roda beralur yang digunakan untuk mengubah arah dan mengalihkan gaya. Nah, katrol itu sering digunakan untuk mengangkat atau menurunkan beban dengan mungkin mengurangi usaha yang diperlukan. Mungkin contoh seperti ketika kita mengangkat tali, menarik tali di sumur mungkin ya dari bawah gitu. Menarik tali ke bawah gitu. Katrol ini mempunyai fungsi itu mengubah arah sehingga beban yang kita angkat itu terangkat ke atas.
Juga ketika kita menggunakan katrol, beban yang dimilikinya itu menjadi lebih kecil dibandingkan jika kita mengangkat beban langsung tanpa katrol. Katrol terbagi menjadi 3. Ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap itu katrol yang diikat pada suatu titik tetap dan hanya berfungsi mengubah arah gaya. Mungkin contohnya seperti katrol yang digunakan pada sumur untuk menarik ember yang berisikan air. Yang kedua itu katrol bebas, katrol yang mungkin berfungsi untuk mengurangi gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Misalnya kayak katrol di dalam pada mobil derek atau mungkin kren untuk mengangkat benda berat di lokasi konstruksi, atau mungkin kalau misalnya mobil derek mengangkat mobil yang mungkin akan diderek. Yang ketiga ada katrol majemuk. Nah, katrol majemuk ini gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang berfungsi untuk mengurangi gaya lebih signifikan. Contohnya mungkin pada tali yang ada pada kapal layar atau mungkin alat angkat yang kompleks itu. Yang selanjutnya itu roda berporos. Roda berporos adalah alat sederhana yang terdiri dari sebuah roda yang dipasang pada sebuah poros. Nah, ketika roda diputar, maka poros pun ikut berputar. Prinsip kerja dari roda berporos ini itu mengurangi gaya yang diperlukan untuk memindahkan atau mengangkat beban dengan memberikan keuntungan mekanis. Nah, contohnya, mungkin dari contoh dari roda berporos itu ada pada sepeda mungkin ya, pada roda sepeda yang mungkin rodanya itu terhubung dengan rantai, sehingga ketika pedal sepeda ini diputar, maka roda pun ikut berputar. Atau mungkin juga ada pada pintu, ada pada mungkin setir mobil. Di setir mobil pun ketika kita memutar setir mobil, maka ban mobil pun ikut berputar sesuai dengan arah putaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Kini dilanjutkan dengan membahas mengenai energi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai energi. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, atau bisa juga kita artikan sebagai daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada jenis-jenis energi. Nah, jenis-jenis energi ini terdiri dari energi bunyi, energi kimia, energi listrik, energi panas, energi cahaya, dan energi gerak. Mari kita jelaskan. Yang pertama yaitu energi bunyi. Nah, energi bunyi ini yaitu suatu getaran yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, contohnya ini seperti suara musik, terus burung berkicau, suara klakson kendaraan motor, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada energi kimia. Energi kimia ini yaitu energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antara atom atau antar molekul. Nah, contohnya ini seperti makanan, solar, aki, dan bensin. Nah, yang ketiga yaitu energi listrik. Nah, energi listrik ini yaitu energi yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, energi listrik ini bisa dicontohkan seperti setrika, komputer, eskalator, blender, kompor listrik, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu energi panas. Energi panas merupakan bentuk energi yang terbentuk di dalam kerak bumi. Nah, energi panas ini yaitu contohnya seperti pemasakan makanan ya. Nah, salah satu contoh paling umum dari penggunaan energi panas ini yaitu dalam kehidupan
kita sehari-hari, yaitu dalam proses memasak. Nah, ada juga seperti contohnya pemanasan ruangan. Terus ada juga mandi air panas. Terus seperti contohnya mesin-mesin industri, terus transportasi. Nah, selanjutnya yaitu energi cahaya. Energi cahaya yaitu energi yang dipancarkan oleh cahaya. Nah, pasti teman-teman juga ya udah pada tahulah apa itu jenis-jenis energi dan contohnya. Nah, energi cahaya ini yaitu contohnya lampu, lilin, senter, dan lain-lain. Nah, lampu juga ini ya, yang asalnya dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya karena lampu ini kan menghasilkan cahaya gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu energi gerak. Nah, energi gerak ini yaitu energi dari sebuah benda yang memiliki atau sebuah benda yang dimiliki karena gerakannya gitu ya. Jadi benda yang memiliki pergerakan gitu. Nah, contohnya ini yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari suara gemericik air. Nah, suara gemericik air ini yaitu akibat hasil gerakan air yang jatuh ke daratan permukaan ya. Kalau misalkan kayak di WC ya, kalau misalkan kita enggak nutupinnya gitu ya, jadi suka ada kayak suara gini nih, cerik cerik cerik. Nah, itu kan bergerak ya dari atas ke bawah gitu si airnya itu. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman dari penjelasan mengenai jenis-jenis energi. Selanjutnya ada sumber energi yang akan dijelaskan oleh Nurul Ajijah. Baik, terima kasih Nura. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar, yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Jadi, benda itu mau ada di sekitar kita ataupun ada di alam, jika itu bisa membantu kelangsungan hidup kita, maka itu disebut dengan sumber energi. Nah, yang pertama ada baterai. Baterai ini adalah alat yang dapat merubah energi kimia menjadi listrik. Nah, di dalam baterai ini terdapat energi listrik yang tidak perlu diisi di tempat pengisian energi listrik. Jadi di dalam baterai ini terdapat energi listrik yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi baterai ini sifatnya portable, tidak perlu diisi di tempat pengisian listrik. Nah, baterai ini dapat digunakan untuk berbagai alat elektronik seperti misalnya remote. Nah, remote ini kalau sudah diisi baterai bisa digunakan untuk mengatur televisi, digunakan untuk menyalakan atau mematikan televisi begitu. Yang kedua ada kayu bakar. Nah, kayu bakar di sini adalah segala jenis bahan kayu yang dikumpulkan untuk digunakan sebagai bahan bakar. Nah, jadi banyak orang yang mengumpulkan kayu untuk dibakar dan nantinya setelah menjadi api bisa digunakan untuk memasak. Tuh. Selanjutnya ada matahari. Matahari adalah pusat tata surya di mana anggota tata surya mengelilingi dan membentuk suatu keteraturan di dalamnya. Nah, di dalamnya anggota-anggota tata surya bergerak mengelilingi dalam masing-masing lintasan atau orbit yang teratur. Nah, jadi matahari ini sebagai pusat tata surya dari semua anggota tata surya. Anggota tata surya ini ada planet,
ada asteroid, meteor, satelit. Nah, mereka ini memiliki masing-masing ini ada lintasan yang jaraknya berbeda, jadi mereka tidak akan bertubrukan dan masing-masing dari mereka akan mengelilingi si matahari itu. Nah, matahari ini sangat berguna bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu sebagai penerang dari manusia. Jadi kalau gak ada matahari, kita pasti akan kegelapan, pasti akan merasa gelap gitu di dunia ini. Dan juga panas matahari itu bisa membantu kita dalam mengeringkan pakaian, atau juga kalau ada yang makanan yang dikeringkan, matahari bisa sangat membantu. Atau juga untuk tumbuhan juga bisa digunakan sebagai alat untuk fotosintesis. Nah, dan juga sekarang sudah ada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi dari energi matahari itu kita dapat membangun energi listrik untuk keberlangsungan hidup. Nah, selanjutnya ada angin. Angin adalah udara yang bergerak. Nah, energi angin ini merupakan sumber energi yang bersih dan terbarukan. Nah, angin juga sangat berguna untuk kehidupan kita. Contohnya kita bernapas pasti memerlukan udara. Nah, dan juga kalau kita memanfaatkan angin, kita dapat membuat turbin angin. Nah, turbin angin ini juga nantinya dapat menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup kita. Selanjutnya ada air. Nah, air ini tentu saja sangat berguna bagi kehidupan kita. Contohnya, kita minum menggunakan air, kita mandi juga menggunakan air. Tanaman juga sangat membutuhkan air, hewan juga sangat membutuhkan air untuk minum dan kelangsungan hidupnya sehari-hari. Nah, air juga dapat digunakan jika kita membuat turbin air, nanti juga air itu dapat membuat energi listrik. Sama seperti tadi ada pembangkit listrik tenaga surya, terus ada pembangkit listrik tenaga angin, ini juga ada pembangkit listrik tenaga air. Tuh. Selanjutnya ada makanan. Nah, makanan adalah semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan manusia. Nah, makanan ini sebagai sumber energi yang dapat membuat tenaga. Nah, manusia ini sangat membutuhkan makanan karena kalau kita tidak makan, maka tidak akan ada tenaga untuk melakukan suatu usaha atau aktivitas sehari-hari atau dalam kegiatan sehari-hari. Jadi, manusia memerlukan makanan untuk sumber energi untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari mereka. Dan yang terakhir ada minyak bumi. Nah, minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Nah, di dalam minyak bumi ini terdapat berbagai senyawa yang dihasilkan dari fosil-fosil hewan atau tumbuhan yang terkubur selama berjuta-juta tahun. Nah, jadi minyak bumi ini kalau dipakai terus-menerus, maka lama-kelamaan bisa juga habis. Bisa juga bisa terjadi kelangkaan. Contoh dari minyak bumi yaitu bahan bakar minyak atau BBM. Bisa digunakan untuk mengisi bahan bakar untuk kendaraan, seperti contohnya yaitu bensin, premium, solar, dan pertamax.
Nah, ini bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan seperti mobil, motor, dan juga kendaraan lain yang menggunakan bahan bakar minyak. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang pesawat sederhana dan juga energi. Jika ada yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.